Lah Pak Pendeta, gegara sebab Anda tidak mampu membedakan soter. Soter itu juru selamat. Kristus itu Mesias. Mesiha. Mesia. Dalam bahasa Aramaiknya Mesiho. Anda ini kemana-mana loh. Saya hanya minta buktikan kepada saya kalau ada ayat yang menyatakan dari Yesus bahwa diri Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu yang saya tanya. Anda lari ke hadis mana, nggak jelas. Kaum Quraisy, aku tidak dapat membelamu. Brother, hadis itu ada asbabul wurud. Dan memang Rasulullah tidak dapat membela orang Quraisy. Yang dapat membela orang Quraisy adalah orang-orang Quraisy yang beriman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Jadi syarat orang masuk surga itu berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Meskipun dia kaum keluarganya, orang Quraisy, Abu Thalib, siapapun. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak menuhankan Allah, ya tidak dapat dibela. Tetapi kalau dia beriman, makanya tadi saya menyampaikan hadis itu dibaca baik-baik. Nah, teman-teman, jadi Pak Pendeta nggak bisa jawab ini. Teman-teman ya, dalam bahasa Ibrani, Mosia itu juru selamat dunia akhirat, bukan hanya untuk alam duniawi ini saja. Oke, Obaja 1 ayat 21. Ini kalau saya tanya siapa saja juru selamat di sini, Anda pasti nggak bisa jawab. Coba perhatikan nih Pak Pendeta, ya. Di sini ada fe'alu mosiim behar Shion lispot et har esau Pehaita la Yahwe hamluka. Saya tanya kepada saudara, ini juru selamat naik ke atas gunung Sion. Siapa saja juru selamat di sini? Ternyata juru selamat bukan hanya Yesus, tetapi nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel juga adalah juru selamat. Kemudian coba Anda lihat ini. Jadi Pak Pendeta, Anda sudah salah terjemahannya, Anda terkena doktrin Pak Pendeta. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini terjemahan Gabrul Pak Pendeta, kalau saya kasih tahu ya. Nih, coba lihat nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma. Dalam bahasa Yunani-nya nggak ada koma, yaitu Kristus, koma, Tuhan, koma. Hanya untuk menuhankan Yesus, komanya banyak. Saya baca di dalam bahasa Yunani-nya ya. Hoti etexte humin semeron soter. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hos estin Kristos, yang diurapi Kurios, yang diurapi Tuhan, envolei David, di kota Daud. Jadi terjemahan yang benar adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gara-gara terjemahan orang Kristen salah di dalam di dalam mengimani gara-gara koma-koma ini saja. Di dalam bahasa Yunani-nya nggak ada koma. Begitu juga di dalam bahasa Ibrani, teman-teman ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya sangat jelas terjemahannya nih. Hayom, hari ini, nolad, telah lahir, lahem bagi kalian, Mosia, juru selamat, Beir, di kota Daud, David, Hu Hamasia. Dia adalah Al-Masih, dia adalah yang diurapi, Ha-Adon, yang diurapi Tuhan. Di mana Yesus mengaku kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Saya tanya kepada Anda, Obaja 121 ada juru selamat yang naik ke atas gunung Sion. Siapa saja juru selamat yang naik ke atas gunung Sion tersebut? Obaja 1 ayat 21, Hakim-Hakim 3 ayat ke-9, Hakim-Hakim 3 ayat 15. Ternyata semua para nabi adalah juru selamat. Ingat, di mana ayatnya? Kalau Yesus juru selamat, nggak usah ditanya Pak Pendeta. Saya percaya Yesus adalah juru selamat. Saya percaya untuk bangsa Israel. Tetapi yang saya tanyakan bukan Yesus adalah juru selamat. Yang saya tanyakan di mana Yesus mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya Mosia.
Kalau Yesus menyelamatkan, saya percaya. Tapi yang saya tanya adalah di mana dasarnya? Dari mulut Yesus. Kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Karena ayat berbicara juru selamat itu bukan hanya Yesus. Nabi-nabi yang lain juga adalah juru selamat. Ceder. Oke, baik. Iya. Oke, dijawab Pak Pendeta ya. Kalau kita Belum diskusinya waktunya. Oke, Loh, silakan. waktunya Pak Pendeta. Jadi makanya Pak Nanti Pendeta Bang Laskar, bro, Bang Arif saja. ya Bang Arif. Makanya Bang Arif kalau jadi apologet belajarlah Yunani, Aramaik, Ibrani. Kalau nggak ngerti ya salah kayak tadi. Soter sama Mesias nggak ngerti perbedaannya di mana. Silakan, waktunya diterima. Baik. Ya, oke. Terima kasih banyak buat Bro Nadar ya terkait dengan penjelasan-penjelasannya. Saya hanya mengatakan begini, bro. Kalau Anda menanyakan kepada saya ayat secara literal, Yesus mengaku dirinya satu-satunya juru selamat, Anda tidak bisa dapatkan itu dan saya tidak akan bisa buktikan itu. Gitu loh. Ya, saya nggak bisa buktikan itu kepada Anda karena itu tidak ada narasi itu dan kalimat itu. Sama dengan teman-teman Muslim ketika menanyakan, tunjukkan kepada saya di mana ayatnya Yesus katakan aku Allah, sembahlah aku. Maka ada banyak bilang aku nanti masuk Kristen kalau ada ayatnya itu. Sama juga dengan tuntutan para Oneness misalnya. Tunjukkan kepada saya di mana ayatnya Tritunggal di dalam Alkitab. Nah, itu kita tidak akan dapatkan. Gitu. Kalau memang seperti itu, ya udah kita stopkan diskusi. Kalau itu yang kita mau cari. Tetapi kalau seandainya kita mau minta, ya bagaimana sih pertanggungjawaban? Bagaimana keyakinan iman di dalam kekristenan itu meyakini bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia dan akhirat. Ya itu tadi saya kasihkan ayat-ayat tadi. Iya kan? Sebenarnya saya sudah jawab itu, tetapi karena memang yang Anda tuntut adalah di mana Yesus mengaku bahwa dia satu-satunya juru selamat. Anda tidak akan dapatkan hal itu. Bahkan jika pun kalau ada, Anda lagi akan tanyakan, oh itu siapa yang ngomong itu? Surat dari mana itu? Surat Yohanes. Ya Yohanes itu murid Yesus, bukan perkataan Yesus. Pasti akan kejar seperti itu. Tetapi kalau kita mau diskusi tentang jaminan-jaminan yang ada, saya katakan tadi, juru selamat ya, juru selamat di dalam kekristenan, Mosiah yang Anda bahas ya. Itu banyak seperti yang tadi Anda uraikan. Tetapi mereka tidak bisa kemudian memberikan hidup kekal. Coba ceritakan kepada saya ayatnya tadi di dalam perjanjian lama yang Anda dapat. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Anda bawa tadi. Silakan tunjukkan kepada saya bahwa mereka menjamin untuk memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepada mereka. Tetapi kalau Yesus Kristus, dia mengklaim tanpa dia mengatakan akulah juru selamat. Tapi orang sudah tahu dia juru selamat karena dia mengampuni dosa, dia memberikan hidup kekal, dia memberikan jaminan. Bahkan dia menjadi hakim. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 22 kawan-kawan. Yohanes 5 ayat 22 dikatakan begini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, gitu loh. Jadi tentang itu sudah diberikan semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saya katakan tadi dia memberikan jaminan itu, ya kan? Kenapa saya tanyakan tentang tadi jaminan dalam Islam? Karena di dalam Bukhari 2548 tadi, bahkan di dalam Bukhari 302 juga pun bapaknya Muhammad sekalipun ya dikatakan bapakmu dan bapakku itu ada di neraka gitu loh. Itu artinya bahwa dia bukan juru selamat. Itu loh. Bagaimana dia bisa membela? Dia tidak bisa membela siapapun. Kok udah jelas itu ayatnya. Kecuali Anda mengatakan ada asbab nujulnya, ada asbab urutnya kan gitu. Saya nggak bisa sebutkan itu, Bro Nadar ya. Artinya ada sebab akibatnya gitu loh. Kenapa turun itu ayat? Tetapi ya itu secara literal itu dituliskan bahwa Muhammad tidak boleh membela siapapun nanti di akhirat. Bahkan dirinya sendiri gitu loh. Ada satu hadis saya lupa hadisnya. Ya dikatakan bahwa kalau nggak salah saya Muslim 50:37 ketika sekatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena amalnya. Lalu sahabat berkata kepadanya, tidak juga dengan engkau ya Rasul. Dia bilang tidak juga dengan aku, kecuali Robmu memberikan rahmatnya kepadaku. Itu artinya bahwa keselamatan dalam Islam itu kembali pada hak prerogatif daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena jaminan Muhammad. Itu loh. Jadi sama ketika Anda mengatakan itu, Muhammad tidak pernah mengklaim dirinya sebagai juru selamat. Akulah juru selamat.
gitu loh. Aku akan menjamin kalian. Nanti bro bisa tunjukkan kepada saya itu ayat Al-Qur'annya di mana bahwa Muhammad menjamin hidup kekal, menjamin keselamatan masuk surga karena dia adalah kekasih Allah yang ada bersama dengan Allah. Iya kan? Mohon maaf, saya masih mempertanyakan Muhammadnya sekarang sampai ada di mana? Apakah dia juga ada di alam barja atau di mana? Saya tidak tahu keberadaan dia di mana. Bagaimana saya bisa percaya kepadanya? Ada yang banyak bilang supaya Bang Laskar bisa dapat hidayah. Oke, amin. Ya, saya bisa dapatkan hidayah, amin. Tetapi hal-hal ini yang saya mau cari tahu, saya juga tidak dapat ke dalam agama Islam. Jadi sekali lagi bro, ya, saya tidak mungkin mengulang pertanyaan-pertanyaan saya terkait pertanyaanmu. Ya, siapa tunjukkan ayatnya? Yesus mengaku satu-satunya dia juru selamat. Anda tidak akan dapat ke dalam Alkitab. Tapi kalau Anda cari bahwa ciri-ciri yang memberikan hidup kekal, yang menyelamatkan itu hanyalah Yesus, ada ayatnya yang saya sudah tunjukkan tadi. Oke, demikian. Terima kasih. Silakan. Ya. Amin. Mudah-mudahan Anda login sebagaimana doa yang Anda sudah aminkan ya. Terima Pak Pendeta. Bang Arif. Bang Arif, di dalam iman kami, Yesus tidak bakal masuk surga. Di dalam iman kami, sebelum Nabi Muhammad masuk surga terlebih dahulu. Jadi jelas Nabi Muhammad adalah juru selamat besar. Dalilnya mana? Saya tunjukkan. Ya, Nabi Muhammad itu adalah orang pertama yang masuk surga. Ya. Ati babal janati yaumul qiyamah. Ini huruf Arab ini gundul ya, nggak ada harokatnya. Ati babal janati yaumul qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Pintu surga di dalam Islam ini tertutup rapat kiri kanan bawah atasnya. Berbeda dengan surganya Kristen yang bisa ular naga masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fa'astaftihu, bukakan pintu surga itu. Fayaqul hojin, berkata penjaga pintu surga, man anta, siapa anda? Karena dia di dalam tertutup rapat. Faqul Muhammad, aku Muhammad. Fa'aqulu bika umirtu la'aftaha li ahadin qoblaka, rawahu Ahmad. Ya. Aku tidak akan membukakan pintu surga bagi siapapun kecuali engkau sudah masuk di dalamnya terlebih dahulu, saudara. Jadi Nabi Muhammad ini adalah juru selamat besar. Nah, Anda berbicara, ini sudah melenceng sebetulnya. Ini berbicara tentang jaminan keselamatan. Bang, di dalam Kristen, Yesus tidak bisa menyelamatkan orang bayi yang meninggal dunia sebelum dibaptis. Baca Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang dibaptis dan percaya akan dihukum. Ya, siapa yang dibaptis dan percaya maka akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Bayi Kristen yang belum dibaptis bagaimana? Mereka belum percaya, meninggal dunia. Kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke dalam dunia itu adalah keadaan fitrah Islam. Auto surga. Jadi dari sini saja yang menjamin keselamatan itu hanya Islam. Anda dengan pede mengatakan di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Tidak ada. Tadi saya sudah menyampaikan Lukas 13:24 bahwa yang masuk surga di dalam Kristen itu hanya sedikit. Matius 5:20 membuktikan, saudara. Ini saya tunjukkan kepada saudara ya. Apa kata Yesus? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi syaratnya Anda masuk surga itu, agamanya harus yang lebih benar dari Yahudi. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Islam, kata Yesus. Lukas 6:40. Saya bacakan. Ini ada penyimpangan terjemahan. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Talmid einenu gadol min hamereh. Ya, seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi sehuslam, siapapun yang masuk Islam limudo yih kemorehu. Tidak ada jaminan keselamatan kecuali Anda masuk Islam. Kemudian saya tunjukkan juga Galatia 5 ayat ke-19. Coba Anda perhatikan ini. Kalau Kristen melakukan keinginan daging, itu tidak akan masuk surga menurut Rasul Paulus. Menurut Rasul Paulus, yang masuk surga hanya adalah orang yang melakukan keinginan roh. Kata siapa Kristen masuk surga? Baca Markus 9:49. Setiap orang Kristen digarami dengan api. Yang masuk surga itu menurut orang Kristen menurut Rasul Paulus, yang masuk surga itu saya, kata Rasul Paulus. Bagaimana tidak?
Saya kepenuhan Roh Kudus. Saya bisa itu tahu 9 buah roh. Anak-anak, 9 buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menurut Rasul Paulus, yang bisa masuk sorga itu yang melakukan 9 buah roh. Kalau Kristen tidak masuk Islam, kata Yesus, ya masuk ke dalam Jehinom, saudara. Di mana Kristen menjamin Yesus menjamin keselamatan. Tetapi saya nggak mau melebar ke jaminan keselamatan, itu tema sendiri. Disadari atau tidak, ayat Alkitab membuktikan kalau Mosia bukan hanya Yesus. Tidak ada Yesus mengatakan kalau Mosia itu hanyalah Yesus. Yang namanya juru selamat, brother, itu keselamatan dunia dan akhirat. Mosia, coba anda teliti, amati, cermati, pelajari apa kata Mosia. Mosia itu juru selamat, suatu nama yang disematkan kepada Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 11. Hakikat juru selamat bukan hanya menyelamatkan di dalam dunia, saudara, tetapi di akhirat juga. Saya bertanya Obadya 1:21, kenapa nggak dijawab? Siapa juru selamat yang naik ke atas Gunung Sion? Ada berapa orang yang naik ke situ? Coba Anda jawab. Ceder. Aduh, Pak Pendeta ini. Aduh. Iya, menarik ya untuk Bang Nander ya. Iya dong. Tepuk tangan. Ya. Ya, baik Bang Nander. Ya, jadi gini. Sebenarnya Tandik dulu, Tandik. Belum. Tandik. Iya, silakan. Terima. Ya, jadi sebenarnya bukan melebar kemana-mana tadi ya, karena kenapa kita sampai kepada jaminan jadinya, masuk kepada jaminan jadinya, karena kita bicara tentang juru selamat, itu satu paket. Karena gini, tadi kan saya sudah kalau seandainya yang dituntut oleh Bang Nandar, tunjukkan ayatnya Yesus mengklaim bahwa dia satu-satunya juru selamat, maka udah selesai pembicaraan kita, karena itu tidak ada ayat itu. Tapi kalau kita mau mencari ya substansi daripada juru selamat itu, maka kita bisa seperti ayat-ayat Alkitab yang saya sudah jabarkan tadi. Ya kan? Nah, jadi tidak ada ya yang menjamin itu, tidak ada juga yang mengklaim dirinya dia bisa membawa ke surga gitu loh. Ya, misalnya tadi dalam Yohanes 14:6 itu, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, satu-satunya nabi gitu loh yang pernah ada, kalau memang dikategorikan oleh Bang Nandar, Yesus hanya nabi sebagai utusan. Tapi kan nabi-nabi manapun tidak ada yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Karena ketika dikatakan akulah kebenaran, ya itu kan harus benar-benar benar, Pak. Tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada kesalahan dalam dirinya. Siapa manusia yang berani berkata demikian? Bahkan saya pernah baca dalam riwayat, ada satu dalam pengajaran Islam. Ya, tidak boleh ada yang menjamin dirinya sebagai kebenaran. Karena kebenaran itu satu-satunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan saya pegang itu, bahwa memang hanya satu-satunya kebenaran karena tidak ada dusta di dalam dia. Tapi kalau manusia mengklaim dirinya sebagai juru selamat, ya itu pasti tipu-tipu. Ya, itu pasti nggak benar. Nah, Anda tadi mengatakan bahwasanya itu Rasulullah itu menjamin duluan masuk surga Rasulullah itu baru Yesus. Di ayat yang Anda bawakan tadi Bang Nandar, jangan tipu-tipu saya juga. Ya, ayat yang Anda bawa tadi tidak menunjukkan bahwa dia lebih dulu masuk surga daripada Yesus. Kalau Anda bicara sekarang di mana Yesus? Yesus sudah ada di surga. Yesus kembali ke surga kok. Ketika dia terangkat ke surga, setelah kebangkitan dia kembali kepada surga. Ya kan? Dan dia ada di surga. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 2, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Bapa itu tinggalnya di mana? Sudah pasti surga Bang Nandar. Sudah pasti di surga Bapak itu. Dia katakan aku datang kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya nanti kalau sudah selesai aku akan datang menjemput kamu, membawa kamu ke tempatku, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Ya. Kalau Anda kemudian menjamin Muhammad itu masuk surga dan apa semua, jangan tipu-tipu Pak. Di dalam sahih Muslim nomor 5037 itu dikatakan tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga. Ya, oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Dikatakan beliau menjawab, tidak juga aku. Kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Itu artinya bahwa Muhammad sendiri pun tidak tahu kalau dia masuk surga atau tidak masuk surga, Pak. Dia masih mengatakan demikian.
Ya, kenapa kita lari kepada jaminan keselamatan jadinya? Karena memang tadi saya sudah katakan ya, kalau Anda mencari itu satu-satunya juru selamat, bahwa hanya Yesus, ya Anda tidak akan dapatkan ayat itu dalam Alkitab. Kita tutup, ya saya tutup komal, Anda tutup komal, udah berhenti kita diskusi. Tapi kalau substansinya kalau kita cari, ya tadi ada. Saya sudah jelaskan tadi, dia memberikan hidup kekal, ya, dia mengampuni dosa. Yohanes 10 ayat 28, dia menjamin dia akan memberikan hidup kekal. Terkait tentang siapa juru selamat yang pergi di Sion, di dalam Obajat tadi yang Anda bawa, ya, itu adalah juru selamat yang pergi ke Sion. Sion itu kita sudah tahu bahwa satu-satunya ada di Sion itu digambarkan tentang Sigasana, tempat kediaman daripada Allah. Ya, dan satu-satunya juru selamat di situ yaitu Allah. Makanya kan keselamatan datangnya dari Sion. Itu adalah alegoris. Juru selamat datangnya dari Israel misalnya. Juru selamat datangnya dari orang Yahudi misalnya. Ini adalah alegoris. Gitu loh. Tetapi juru selamat yang dimaksudkan siapa? Yaitu pribadi daripada Yesus Kristus. Begitu. Ya, jadi dalam kekristenan ya, kita percaya bahwa hanya Yesuslah yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mengatakan Mesias di dalam perjanjian lama itu adalah ya juru selamat di dunia di akhirat, berikan ayatnya Pak, ya. Berikan ayatnya kepada saya bahwa mereka itu ya menjamin gitu loh kehidupan kekal di akhirat nanti. Baru mereka bisa disetarakan dengan Yesus. Mereka bisa menjamin surga, memberikan hidup yang kekal, ya. Nanti carikan ya, Mesias itu ayatnya dalam perjanjian lama, carikan. Apakah mereka menjamin kehidupan kekal? Memberikan hidup itu. Nanti silakan carikan ayatnya sama saya. Gitu. Pak Pendeta, Silakan. Pak Arif. Baik Pak Arif.